Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Jo dan juga Pak Zulkifli. Mohon izin, saya Reki Jumantar Hafid dari kelas 2A dan 4 Teknik Informatika. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas besar kelompok saya, yakni sebuah aplikasi permainan bernama Fish Frenzy. Permainan ini berbasis Unity dua dimensi dengan objektif, pemain harus menangkap ikan untuk mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya dalam interval waktu tertentu. Pemain dapat bermain secara single player melawan AI ataupun co-op multiplayer melawan AI juga serta ada manusianya. Nah, game ini dirancang dengan menggunakan paradigma Object Oriented Programming atau OOP dan Event Driven Programming. Mungkin sedikit demonstrasi dari aplikasi permainan ini. Di sini ada berbagai menu, kita langsung saja mainkan dua pemain. Di sini untuk kontrol pemain pertama itu menggunakan WASD dan untuk pemain kedua itu menggunakan kontrol row atau panah seperti itu. Di sini waktunya saya set untuk sebentar saja karena keterbatasan waktu dan pemain dengan skor tertinggi itu akan menjadi pemenang. Baik, kita lanjutkan saja ke penerapan prinsip bahasa pemrogramannya. Yang pertama, paradigma yang saya gunakan adalah Object-Oriented Programming. Paradigma ini digunakan untuk membagi logika game ke dalam beberapa kelas yang spesifik sesuai dengan tanggung jawabnya. Nah, setiap objek dalam game ini seperti pemain, ikan, dan lain-lain itu diimplementasikan menggunakan kelas dan memiliki atribut serta metode yang sesuai. Nah, karakteristik OOP-nya apa sih karakteristiknya? Nah, di sini kita bisa lihat bahwa saya menggunakan enkapsulasi di sini. Nah, di sini terdapat sebuah atribut point value yang memiliki as modifier private. Nah, ini secara tidak langsung ini adalah sebuah enkapsulasi karena ini atribut ini tidak bisa dimodifikasi selain oleh kelasnya sendiri ataupun bisa menggunakan getter and setter. Nah, kemudian karakteristik yang keduanya apa? Karakteristik yang keduanya adalah inheritance dan polymorphism. Di sini saya mempunyai sebuah abstrak kelas bernama player controller yang mana ini akan mewariskan atribut dan juga metodenya terhadap subclass di bawahnya. Ya, ini ada move ASD, kemudian ada move bot dan juga move row. Ini merupakan contoh dari penerapan inheritance atau polymorphism. Nah, keunggulan dari OP ini adalah karena setiap kelas memiliki tanggung jawab yang jelas, ini membuat kode lebih mudah dibaca, dipahami, dan dimodifikasi bahkan untuk dikembangkan. Kemudian ini mendukung reusability. Kelas seperti fish controller yang tadi itu dapat digunakan kembali untuk semua jenis ikan hanya dengan mengganti nilai properti point value dan perilaku tertentunya. Kemudian ini didukung dengan inheritance dan polymorphism yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian paradigma yang kedua adalah event-driven programming. Nah, paradigma ini digunakan untuk menangani aksi dalam game yang bergantung pada event, seperti menangkap ikan ketika waktu habis atau interaksi UI. Misalkan pada menangkap ikan, di sini pada kelas player controller. Di sini terdapat sebuah fungsi atau sebuah metode yang bernama onTrigger enter 2D. Ini merupakan event yang terdapat juga pada bawaan dari engine Unity-nya, yang mana ini akan event ini dipicu ketika pemain itu bertabrakan dengan ikan ataupun dengan area penyimpanan sebelah sini. Oke, selanjutnya adalah untuk gerak bot AI. Sini di move bot. Nah, di sini terdapat ya bahwa bot memproses gerakan hanya berdasarkan event tertentu, seperti menemukan ikan sebelah sini ataupun akan membawa ikan ke area penyimpanan. Nah, keunggulan dari event driven programming ini adalah responsivitasnya yang sangat tinggi. Kemudian kompatibilitasnya dengan Unity yang mana terdapat banyak event bawaan pada Unity seperti yang digunakan on trigger enter 2D, on mouse down ataupun on click. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ke penerapan prinsip tipe data atau keamanan tipe. Nah, di sini kami berusaha untuk menggunakan tipe data yang tepat. Misalkan pada kelas fish controller, di sini terdapat atribut bernama point value yang bertipe integer karena memang point value ini nantinya akan berisi bilangan bulat bukan desimal sehingga integer saja sudah cukup. Berbeda dengan speed yang memerlukan presisi yang tinggi sehingga kami menggunakan tipe data float dan banyak lagi tipe data yang memang kami gunakan sesuai dengan kebutuhan kami. Selanjutnya adalah keamanan tipenya atau type safety-nya. Ini memastikan bahwa data itu diproses sesuai tipe yang diharapkan. Karena tidak mungkin kan apabila sebuah tipe data string itu dikali operasi aritmetika atau akses atribut yang nggak valid gitu. Misalkan pada fish spawner di sini ada sebuah pengecekan di sini. Nah, yang mana
validasi input ini merupakan validasi input ya, karena validasi ini memastikan bahwa fish prefab ini tidak null sebelum instansnya eh, sebelum dibuat instansnya, sehingga ini dapat mencegah runtime error akibat objek null. Kemudian ada validasi batasan data. Di sini terdapat pada fish controller. Nah, kami gunakan sebuah metode set random target position yang mana ini akan memastikan bahwa posisi target ikan random X dan random Y itu tetap berada dalam batas yang valid sesuai dengan area permainan. Jadi nggak di luar eh, batas area permainan seperti itu. Kemudian untuk keamanan tipe data, kami juga menggunakan sebuah generics untuk menjamin konsistensi tipe. Terdapat pada kelas fish spawner di sini. Nah, private list. Ini memastikan bahwa hanya objek bertipe game object, yap, yang dapat ditambahkan ke daftar. Nah, ini mencegah kesalahan tipe data saat iterasi atau manipulasi elemen dalam list. Selanjutnya adalah penerapan prinsip enkapsulasi dalam program. Sebenarnya sudah kami singgung juga di awal tadi. Yang pertama, ini penggunaan akses modifier. Terdapat public, kemudian private, dan juga pada kelas lain itu ada protected. Nah, yang mana protected ini hanya bisa dipakai oleh turunan kelas turunannya, berbeda dengan public ya, apalagi private. Kalau private kan hanya di kelas itu saja. Nah, contoh konkretnya itu pada fish controller di sini pada atribut point value. Ini karena dia memiliki akses modifier private, sehingga untuk dapat diakses oleh kelas lain itu diperlukan sebuah public method bernama getter and setter, yang mana get ini memungkinkan point value untuk dibaca oleh kelas lain. Kemudian untuk setter di sini juga ada validasi input karena menjamin nilai yang dimasukkan ke point value itu selalu bernilai nol. Di sini kami menggunakan sebuah fungsi mathf.x ya. Baik, kita lanjutkan ke penerapan prinsip modularitas. Nah, di sini kami menerapkan struktur aplikasi yang terorganisir dengan baik. Misalnya dengan player controller.cs yang digunakan untuk mengatur logika kontrol permainan dalam game, kemudian fish spawner yang akan mengatur spawn ikan secara acak, kemudian ada game manager yang akan mengolah kondisi permainan seperti menang kalah atau reset, kemudian move row, move board, move SD yang akan mengontrol pergerakan, dan juga eh, ada beberapa file lain yang tidak bisa saya buka satu persatu karena keterbatasan waktu. Oke, nah kami misalkan logika permainan itu ke dalam modul-modul terpisah berdasarkan tanggung jawabnya masing-masing. Nah, dengan pemisahan ini itu kode menjadi lebih mudah dipahami karena setiap file itu hanya mengerjakan satu tugas spesifik sehingga mendukung reusability modul. Nah, yang keenam itu ada konsistensi dan readability. Nah, dalam hal konsistensi, di sini misalkan nih, kami menerapkan bahwa nama variabel dan fungsi itu secara konsisten menggunakan konvensi camel case. Bisa dilihat bahwa di sini point value itu karena dia variabel maka dia penulisannya itu camel case, berbeda dengan fungsi yang kami menggunakan Pascal case. Nah, kami juga konsisten untuk menerapkan hal tersebut pada eh, file-file yang lain, sehingga sehingga sangat mendukung konsistensinya. Terus struktur file juga terorganisir berdasarkan fungsionalitasnya. Di sini kami membagi dua folder, ada game yang berkaitan dengan game langsung ataupun ada main menu yang mengatur menu. Kemudian eh, komentar juga kami tulis dan konsisten di seluruh kode dan hanya berfokus pada hal yang kompleksnya saja. Jadi untuk hal-hal yang sudah dipahami secara umum itu tidak kami tambahkan juga komentarnya. Pada untuk readability-nya, di sini kami menerapkan bahwa setiap variabel, fungsi, dan kelas itu menggunakan nama yang jelas dan deskriptif. Sehingga hanya dengan melihat namanya saja, kita sudah tahu bahwa, oh ini fungsinya pasti untuk itu, tujuannya untuk itu. Misalkan ini set random target position, oh ini untuk mengatur eh, target posisi secara random gitu kan. Seperti itu. Kemudian fungsinya juga dipecah menjadi beberapa bagian kecil sehingga sangat mendukung modularitas, dan setiap blok kode menggunakan indentasi yang konsisten mulai dari struktur kontrol, kemudian indentasinya itu sudah konsisten pada setiap file sehingga sangat mudah untuk dibaca dan dipahami. Kemudian yang selanjutnya adalah penerapan prinsip abstraksi. Eh, untuk prinsip abstraksi ini adalah bisa kita lihat pada bahwa saya juga tadi sudah menjelaskan bahwa di sini terdapat sebuah abstrak kelas. Di sini abstrak kelas yang dia akan mewariskan
metode atributnya, kelas turunannya seperti pada move ASD, move buat move roll. Nah, ini mungkin bahwa setiap eh, bahwa di sini terdapat ada sebuah metode abstrak yang bernama handle input, yang mana ini harus di override pada setiap subclassnya sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan fungsi dari kelasnya. Seperti itu. Ini adalah penerapan dari abstraksi. Dan yang terakhir, wait, sepertinya saya tadi agak keliru ya ketika menjelaskan di bagian enkapsulasi. Sudah ya, enkapsulasi itu getter and setter. Baik. Selanjutnya adalah error handling. Nah, kita langsung saja ke contohnya bahwa eh, ada error handling untuk penanganan kesalahan pengecekan nilai nol. Kami menyadari bahwa pada kode kami ada banyak situasi di mana objek bisa saja bernilai nol. Nah, salah satunya di bagian sini, pada spawner ikan. Nah, yang ini. Ini bisa saja ya, fish prefabnya itu bernilai nol, dan eh, jika ini bernilai nol itu akan mengakibatkan game crash karena prefab ikan yang kosong atau nol ini. Sehingga di sini kita cek dulu apabila memang nol, maka dia tidak akan menjalankan program ini karena akan crash, tapi akan mendebug log warning sehingga memudahkan bagi kami developer untuk memperbaiki bugs-nya. Kemudian untuk contoh yang kedua, ini adalah contoh penanganan kesalahan pada game objek yang tidak ditemukan. Misalkan pada move bot di sini. Nah, kami mengecek dulu kan, if captured fish atau if nurse fish. Jadi artinya apakah ada ikan terdekat di sini? Jika ada, maka kita akan mengarahkan bot menuju ikan tersebut. Namun apabila ternyata tidak ada, maka botnya akan berhenti seperti itu. Baik, mungkin sekian semua prinsip dari bahasa pemrograman sudah berusaha kami implementasikan pada proyek kali ini. Terlebih lagi menggunakan konsep, konsep OOP ini sangat mendukung bagi keseluruhan prinsip bahasa pemrograman yang sudah tadi disebutkan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mewakili teman-teman saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen yang telah membimbing kami, telah mengarahkan kami untuk mengerjakan proyek ini sehingga kami banyak belajar gitu. Kami juga meminta maaf apabila terdapat kesalahan ketika proses pembelajaran, dan kami dan mohon doanya mudah-mudahan ilmu yang sudah kami dapatkan bisa bermanfaat bagi kami untuk kehidupan kami di masa mendatang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak.